berarti bayangan saya ini agak sedikit salah ya. Kalau saya tadi mikirnya bahwa pusat karir ini ya pusat yang akan mengurusi para alumni ya dalam mencari kerja, ternyata tidak seperti itu Mas ya. Ini akan sangat membantu khususnya nanti di prodi ya, dalam menguatkan materi-materi ataupun hard skill dan soft skill yang mereka tidak dapatkan di bangku kuliah di prodi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spradi, halo Sobat Muda Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa kembali di program kita Podcast UBB Kisah bersama saya Bang Aksan. Oke, hari ini hari yang spesial banget karena kita akan berbincang mengenai prospek kerja atau karir seorang mahasiswa UBB itu seperti apa. Nah, kita akan membahas hal ini secara mendalam di kesempatan kali ini, dan kita sudah hadir Bapak Herman Aldila ya, yang akan nanti membicarakan soal pusat karir UBB ini. Beliau, saya perkenalkan dulu ya. Beliau adalah, halo Pak. Ya, selamat pagi Mas. Pak Herman ya. Ya. Pak Herman ini adalah dosen jurusan fisika, kemudian dia S1-nya di Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya, kemudian S2-nya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini dia menjadi Ketua Pusat Karir dan Kewirausahaan UBB 2022 sampai dengan sekarang. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kegiatannya banyak banget nih mengenai Pusat Karir UBB ini ya. Alhamdulillah setahun sudah full semua, sudah kita alokasikan timeline untuk kegiatan setiap bidangnya. Oke, baik. Mas, bisa ceritain nggak? Ini saya panggil Mas ya, nggak apa-apa ya? Siap. Ini kalau Pusat Karir dan Kewirausahaan ini lembaga atau unit ya? Tugasnya kira-kira bisa dijabarkan lah. Ya. Jadi gini, Bang, gitu ya. Jadi berdasarkan surat keputusan rektor nomor 9.28 UN 50 SP garing 4 Romawi 2022 dijelaskan terkait mengenai struktur dan sistem kepengurusan pusat karir dan kewirausahaan Universitas Bangka Belitung itu merupakan suatu unit ya. Jadi unit yang ada atau yang berada di bawah Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung. Jadi unit ini dimandatkan oleh Pak Rektor yaitu untuk mengelola data alumni mahasiswa kita, alumni UBB, serta mengelola kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang nantinya ini menjadi salah satu modal alumni kita untuk menguatkan hard skill dan soft skill-nya untuk masuk di dalam dunia pasca mereka sudah dinyatakan sebagai alumni nantinya. Itu, Mas. Oke, gitu ya. Jadi ini bagian dari BKK ya, bagian dari memang after sale lah ya. Ini kayak semacam service yang diberikan oleh universitas ya kepada para alumninya. Ya. Nah, bisa ceritain nggak divisi atau bagian-bagian dari pusat karir ini apa aja ya? Ya, jadi berdasarkan surat keputusan rektor tersebut, di sana sudah dijelaskan terdiri dari ketua, kemudian ada di sana 4 bidang ya, sesuai dengan fungsinya yang tadi disampaikan bahwa di sana nanti akan membawai yang pertama adalah bidang tracer ya, kemudian ada bidang bimbingan karir dan konseling, kemudian ada juga bidang kewirausahaan, dan yang terakhir nanti ada bidang IT. Nah, jadi 4 bidang itu yang nanti ada di bawah pusat karir dan kewirausahaan. Gitu. Oke, Mas, bisa ceritain nggak? Maksudnya kalau di tempat lain ini kita membandingkan ya. Kalau di tempat lain, di universitas lain itu seperti apa ya pusat karir ini? Oke, jadi kalau di tempat lain yang sudah mungkin, established ya, yang sudah berlangsung. Ya, yang sudah berjalan itu biasanya pusat karir ini nanti akan mengelola kegiatan stress study gitu ya. Artinya di sana adalah kita akan mencari atau mengumpulkan data terkait dengan alumni itu sendiri. Kemudian kita juga akan mengumpulkan data terkait dengan tingkat kepuasan pengguna alumni ya, stakeholder yang nanti akan menggunakan alumni kita di tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang sangat-sangat menurut saya penting yang nanti akan kita kembangkan tahun ini adalah terkait dengan job seeker. Jadi
pusat karir itu tidak hanya nanti menekankan pada pengelolaan data dan informasi terkait dengan alumni, tapi juga kita bisa memberikan layanan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang harapannya nanti kita akan perkuat jejaring kemitraan dengan beberapa perguruan tinggi khususnya yang sudah berkembang ya, artinya yang nanti akan kita jadikan role model dan harapannya itu informasi bisa kita integrasi. Artinya kan job seeker tidak eksklusivitas pada suatu perguruan tinggi, tapi setidaknya nanti ini akan kita coba untuk diekspansi di tempat kita dan juga nanti di tempat mereka. Siapa tahu akan terjadi link and match gitu ya antara SDM yang nanti ada di kita dan juga nanti SDM yang nanti dikembangkan di perguruan tinggi yang nanti akan menjadi mitra kita. Dan satu hal lagi untuk kemitraan mengenai job seeker ini juga kita akan berkolaborasi dengan mitra baik instansi sektor formal maupun non formal ataupun nanti sektor industri yang ini sangat akan membantu bagi teman-teman stakeholder pengguna lulusan untuk mencari kualitas gitu ya. Kualitas SDM kita nanti akan terdeskripsikan sekiranya nanti secara jelas gitu ya. Harapannya nanti melalui pusat karir kita. Itu. Oke, jadi ini udah dipikirkan secara masak ya tampaknya nih. Jadi sebenarnya lulusan yang berkualitas ya, kan ini menjadi PR kita bersama ya. Kira-kira langkah strategis apa ya yang bisa dilakukan oleh pusat karir gitu untuk terkait dengan menciptakan lulusan yang berkualitas tadi itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai lulusan, kita sebenarnya berbicara mengenai outcome gitu ya. Jadi outcome dari proses pembelajaran dan pendidikan yang dilaksanakan di suatu perguruan tinggi. Nah, terkait dengan pusat karir yang kita kembangkan di sini untuk membersamai dalam proses peningkatan kualitas, khususnya peningkatan kapasitas SDM yang pada hakikatnya perguruan tinggi ini kan sebenarnya sebagai produsen. Produsen apa? Produsen sumber daya manusia yang nantinya akan digunakan oleh mitra, stakeholder atau pengguna lulusan kita. Nah, kita tentunya punya standar ya, kualitas yang nanti cetakan mahasiswa atau SDM yang nanti ingin kita hasilkan itu maunya seperti apa. Nah, di kami sebenarnya ini tidak bisa dipecah-pecah ya atau disintegrasi ya, karena memang proses pendidikan itu akan terintegrasi baik dari awal mereka kita terima dengan menggunakan kegiatan PKKMB gitu ya, kemudian nanti kita masuk di dalam prodinya selama mereka berkuliah gitu ya atau studi, dan setelah studi itu kan ada masa mereka nanti akan diwisuda ya. Artinya ada jeda antara yudisium dengan wisuda. Biasanya kita masuk di dalam era itu khususnya untuk penanganan alumni gitu ya. Jadi di sana biasanya kami melalui bidang bimbingan karir dan konseling itu kita akan memberikan semacam pelatihan gitu ya, dan juga nanti seminar ya, di mana pelatihan dan seminar ini menekankan kepada penguatan hard skill dan soft skill. Khususnya adalah kualitas atau skill, keterampilan mahasiswa atau SDM yang nanti akan dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini menjadi poin kita. Jadi kegiatan pelatihan ini kita biasanya kemas dalam event workpreneurship gitu ya. Di mana event ini sebenarnya kita memiliki gambaran atau rancangan bahwa untuk menjadi suatu lulusan di era sekarang yang dimana era digitalisasi itu employer atau officer sentris itu kemungkinan tidak akan relevan lagi. Karena itu akan tergeser dengan optimalisasi digitalisasi, peran manusia sudah mulai perlahan-lahan gitu ya, itu sudah dikurangi dan digantikan oleh mesin. Nah, tentunya kegiatan atau orientasi kita menjadi seorang pegawai setelah lulus itu kita coba geser pelan-pelan menuju ke owner. Jadi dia sebagai pemilik dari usaha itu. Makanya dengan pusat karir dan kewirausahaan itu kita tidak hanya nanti mengarahkan melalui pelatihan workpreneurship itu menjadi seorang pegawai gitu ya. Tentunya pegawai yang memiliki etos kerja dan etika kerja yang baik gitu ya. Tetapi kita juga memberikan pembekalan kepada mereka bagaimana mereka nanti akan memulai usahanya sendiri. Apabila kesempatan atau misalkan nanti peluang untuk masuk dalam dunia bekerja gitu ya sebagai pegawai tadi itu tidak lagi relevan dengan kepribadiannya atau dengan potensi yang mereka miliki. Nah, ini yang menjadi penekanan di kegiatan
Workpreneurship tadi ya. Saya tarik Mas dengan pelatihan dan seminar tadi ya. Dan memang di era yang terdisrupsi saat ini kan diperlukan keahlian-keahlian kemampuan ya yang related dengan kemampuan digital ya. Kira-kira kalau di bayangan Mas ini sendiri seperti apa ya konsep-konsep pelatihan itu yang mungkin ini kayaknya pas banget nih kalau diterapkan untuk para alumni ini gitu. Ya. Jadi terkait dengan pelatihan-pelatihan ini kita biasanya untuk yang kemampuan mereka berwirausaha ya, artinya skill berwirausaha, kita biasanya akan berkolaborasi dengan pihak ketiga yang dalam hal ini kita nanti akan sebut sebagai mentor gitu ya, melalui kegiatan coaching klinik ataupun pendampingan yang nantinya ini kita akan mulai dari kegiatan bidang kewirausahaan. Jadi ini sebenarnya tidak terdisintegrasi dari alumni saja, tapi nanti kita akan ini bangun dari bidang kewirausahaan. Artinya kita juga akan melibatkan mahasiswa, ya. Artinya bukan hanya alumni tapi mahasiswa. Nanti melalui skema-skema yang kita kelola sekarang ini melalui BAKK itu adalah skema program mahasiswa wirausaha. Itu adalah skema stimulus gitu ya, stimulus melalui hibah pendanaan yang Universitas Bangka Belitung berikan untuk menstimulus soft skill khususnya bidang kewirausahaan. Lah, ini nanti ke depan saya berpikir bahwa ini akan menjadi cikal bakal student business corner. Ya, artinya komunitas wirausaha mahasiswa yang ada di Universitas Bangka Belitung. Ketika ini berjalan tentunya nanti akan menjadi suatu basis atau pondasi kuat untuk inkubator bisnis. Nah, ini nanti bisa masuk dari sektor alumni gitu ya. Ya nanti sektor alumni ini nanti bisa berperan sebagai coachingnya, sebagai mentornya gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi satu kesatuan utuh gitu ya, yang nanti akan bisa menggerakkan atmosfer khususnya di Universitas Bangka Belitung yang sangat produktif di bidang kewirausahaan itu. Jadi melalui kegiatan coaching, melalui pendampingan di coaching klinik gitu ya, itu nanti kegiatan kewirausahaan itu nanti akan kita bangun. Karena gini Mas, wirausaha ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang instan ya, tapi kita harus sering dampingi, sering pupuk gitu ya. Artinya kita harus kawah gitu ya untuk merangkul mereka ini, karena pada prinsipnya kewirausahaan itu tidak hanya instan ya. Kemudian hanya sesaat gitu ya. Tapi yang penting adalah di dalam kewirausahaan itu adalah keberlanjutan, sustainable-nya. Keberlanjutannya. Itu yang menjadi penekanan kami bahwa ini harus kita inisiasi mulai dari stimulus yang kita berikan tadi nanti melalui BAKK itu, kemudian nanti di mana pusat karir nanti akan mencoba untuk merangkul mereka melalui coaching klinik dan mentoring. Benar sekali ya programnya. Jadi ada wirausahaan ya. Iya. Selain itu saja bagaimana di dalam tanda kutip mencari kerjanya. Tapi kita kembali ke bayangan dari para orang tua ya Mas ya. Orang tua kan mahasiswa itu memikirkan ketika anaknya lulus itu ada bayangan nih bakal kemana gitu. Iya. Dan mungkin juga mereka berharap, ini para mahasiswa juga berharap bahwa ada medium yang bisa membantu mereka untuk mencari kerja gitu. Nah, mungkin kalau ditanyakan ini kalau kami lulus nih sebagai dari perspektif mahasiswa ya atau para calon mahasiswa nih. Ini kalau lulus nih kami ini kemana nih? Ke pusat karirnya seperti apa gitu modelnya? Apakah kami daftarkan dulu? Ini kita ngomong teknis Mas ya. Iya, atau kami secara otomatis gitu bagian dari alumni. Kemudian ya seperti apa ya mekanismenya ini? Mungkin yang ini perlu juga diketahui mungkin Mas ya. Jadi gini Mas, jadi pusat karir dan kewirausahaan ini adalah sebagai unit pelayanan. Jadi pelayanan yang melayani mahasiswa dan alumni kita. Walaupun juga di sana kita juga melayani juga kebutuhan program studi, khususnya nanti terkait dengan kegiatan akreditasi. Nah, konteksnya terkait dengan alumni, artinya mahasiswa pasca mereka menyelesaikan studi. Nah, pada prinsipnya adalah kita memberikan bekal. Ya, bekal yang kita maksud di sini adalah kita memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan nantinya akan mereka gunakan sebagai modal mereka untuk mengikuti seleksi ataupun nanti mengikuti kompetisi ya dalam memperoleh atau dalam memasuki dunia kerja itu.
Nah, bekal-bekal ini kita kemas gitu ya, secara terstruktur dan sistematis serta komprehensif dalam melalui pelatihan. Nah, pelatihan yang ini nanti akan kita laksanakan dalam waktu dekat bulan ini adalah terkait dengan penyusunan CV yang kreatif Nah, ini keren banget ya, ya. Iya, dan iya. tips trik interview. Oh iya, Nah, benar, ini benar. kita lagi garap gitu ya dengan teman-teman di bidang bimbingan karir dan konseling yang sekarang ini insya Allah nanti akan kita laksanakan dan kita akan launching di menjelang wisuda yang nanti wisuda periode pertama di tahun ini. Nah, ini akan kita peruntukkan kepada mahasiswa-mahasiswa alumni yang mereka sudah yudisium gitu ya, yang sudah yudisium, selama mereka menunggu, ini ada kegiatan yang produktif dan efektif yang nanti menjadi bekal mereka ketika mereka sudah di wisuda, mereka sudah siap terjun di era kompetisi dalam bidang pekerjaan atau dalam mencari kerja. Iya benar Mas, ini kalau kita lihat ya, tadi bisa bilang tadi ya soal era disrupsi saat ini ya, bahwa dunia kerja itu sekarang sebenarnya aksesibel aja sebenarnya, tergantung kita nanti bagaimana mengolah syarat yang kita punya kan. Selain tentu saja ijazah yang bakal kita dapat, saya tertarik di bagian tadi ya, bagian yang bagaimana membuat resume yang baik, kemudian bagaimana menulis surat lamaran yang baik, kemudian wawancara. Itu kan bagian-bagian yang paling awal mungkin yang akan dirasakan oleh para alumni ini ya ketika mereka bekerja. Dan tuntutan dunia sekarang kan itu bisa bekerja di mana saja gitu ya. Dan itu mungkin bagian itu yang mungkin perlu dieksplor lebih lanjut mungkin Mas. Ya jadi Mas, ini sebenarnya kan ide ini itu berawal dari kita pahami gitu ya. Mereka di dalam melakukan studi ya, mereka akan mengembangkan keilmuan sesuai dengan bidang atau jurusan yang mereka pilih. Nah, terkadang yang tadi saya sampaikan bagian CV yang kreatif, kemudian tips dan trik interview ini mereka tidak dapatkan selama mereka studi itu gitu ya, secara eksplisit tentunya gitu ya. Walaupun mungkin secara implisit juga para dosen juga sudah memberikan itu tapi tidak secara fokus dalam bidang itu, konteks itu. Nah, kita di sini sekali lagi satu bagian gitu ya dari Universitas Bangka Belitung yang nantinya harapannya alumni itu tidak hanya milik prodi tapi alumni ini kan akan membawa alma mater UBB. Nah, harapannya semuanya nanti akan kita berikan pembekalan yang semacam itu. Artinya kita memberikan layanan yang mungkin itu tidak diberikan secara eksklusif di di prodinya atau di Masing-masing ya. jurusan masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu peluang kita masuk gitu ya. Sehingga kita tidak redundant atau kita tidak mubazir ya memberikan yang mereka sudah pelajari gitu. Nah, itu. Jadi ya, ini makanya kembali lagi ini menyusun CV itu saya kira ini punya tips dan triknya masing-masing gitu ya. Karena saya yakin gitu ya, dengan era dinamika yang sekarang ini CV itu nanti akan menjadi gerbang utama untuk mereka dipanggil gitu ya. Ya, tentunya dengan tadi yang disampaikan administrasinya terpenuhi tentunya. Nah itu. Ya menarik ya tentang tentang alumni ini ya. Karena saya pikir salah satu ukuran keberhasilan ya dari pendidikan kan lihat dari outputnya Mas ya. Ini kamu boleh ceritakan Mas ya, output kita ya, UBB ini sejauh ini seperti apa sih Mas? Apakah banyak yang bekerja kah lulusannya atau seperti apa nih menurut data yang Mas punya gitu? Baik, jadi berdasarkan tracer study yang kita lakukan gitu ya, yang tahun kemarin gitu ya, bahwasanya kita clustering ada 3 Mas. Jadi clustering ada 3, jadi yang menjadi pegawai, artinya pegawai bekerja baik sektor formal non formal, kemudian yang menjadi wirausahawan, kemudian satu lagi yang melanjutkan studi lanjut. Ya, melanjutkan studi kita ada 3 itu. Nah, dari sini memang masih mayoritas kita di bidang pegawai dan pegawai ya, artinya pegawai baik sektor formal non formal. Nah, ini. Jadi mungkin karena mereka tadi orientasinya masih gitu ya, dan orang tua gitu ya mengharapkan ketika lulus sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di jurusannya gitu ya. Nah, ini menjadi masih yang pertama, dan dari hasil yang didapatkan dari tahun kemarin itu rata-rata mereka sudah hampir 50% lebih ya, artinya sudah mendekati angka 75% itu sudah memiliki gaji di atas UMR. Ya, yang ini menjadi suatu kebanggaan kita
bahwa alumni atau SDM kita juga dapat bersaing gitu ya terkait dengan mendapatkan pekerjaan yang layak yang kita bisa tahu indikatornya dari UMR. Lah, yang terkait dengan yang kedua itu adalah yang melanjutkan studi. Nah, ini juga menjadi salah satu indikator juga bahwa ternyata kualitas alumni kita ketika melanjutkan studi dan itu studi mereka itu di kampus-kampus yang memang kampus-kampus besar. Yang kampus-kampus besar yang saya kira sudah punya reputasi yang baik di Indonesia gitu ya, artinya di skala nasional. Lah dan juga ada yang beberapa yang ke luar negeri, tapi tidak banyak yang ke luar negeri. Lah ini menjadi salah satu indikator bahwa dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang ada di Universitas Bangka Belitung ini sudah bisa dikatakan kita sudah bisa menyamai gitu ya, artinya menyamai dalam arti sisi standar. Ya, standar pendidikan yang kita terapkan sehingga alumni kita bisa diterima untuk melanjutkan studi di tempat lain. Dan yang terakhir ini wirausaha. Nah, makanya kami coba di tahun ini wirausaha itu memang belum banyak dipromosikan Mas ya. Karena memang gini ya, wirausaha itu kita yang pertama adalah prinsipnya adalah kita nggak boleh malu. Nah, kadang-kadang adik-adik mahasiswa itu biasanya kan malu. Biasanya kalau wirausaha yang kita biasanya start mulai itu kan proses jual beli. Nah, malu untuk menjual dan seterusnya. Lah ini kita coba mulai kita reduksi gitu ya. Artinya mental wirausaha kita coba up gitu ya, upgrade dengan adik-adik mahasiswa. Sehingga nanti proporsionalnya sesuai dengan tuntutan era disrupsi tadi bahwa nanti pegawai sektor pegawai kepegawaian atau peran manusia dalam industri itu nanti akan semua tergantikan oleh mesin. Ini pelan dan pasti gitu. Itu akan seperti itu. Lah, tentunya yang tadi yang data kita yang terakhir wirausaha ini harus kita coba minimal kita samakan dengan sektor pegawai. Sehingga nanti apa? Ketika wirausahanya di kita itu lebih banyak, maka itu akan mendatangkan peluang pekerjaan baru kepada adik-adiknya atau kepada penerusnya. Ini akan menjadi rantai, saya kira rantai siklus yang sangat produktif khususnya nanti bagi adik-adik alumni dan keberlanjutannya khususnya nanti ke generasi-generasi penerusnya. Iya, menarik juga nih terkait dengan jumlah tadi ya Mas ya, 70% ya, Iya. kurang lebih 70% terserap di dunia kerja ini kayaknya harus diketahui nih oleh calon mahasiswa baru atau adik-adik mahasiswa nanti yang akan lulus atau melanjutkan studinya ke UBB gitu. Dan bagaimana Mas ini kaitannya dengan ikatan keluarga alumni ya, IKA UBB ini? Ya. Jadi sekarang ini kita lagi intens gitu ya dengan teman-teman di IKA gitu ya. Bahwasanya tahun ini kita coba akan garap kegiatan kolaborasi dengan teman-teman yaitu melalui job fair. Job fair. Jadi kita akan coba nanti di akhir tahun ya, nanti ini akan kita kolaborasikan ya dengan event-event yang nanti ada di UBB. Siapa tahu nanti ini bisa jadi tidak harus berdiri sendiri tapi ini bisa nempel dan bersinergi dengan event di unit atau lembaga yang lainnya. Yang harapannya ini menjadi salah satu bagian eksistensi dari IKA itu sendiri dan juga pusat karir dan kewirausahaan. Nah, pada prinsipnya kami itu senang untuk berkolaborasi. Jadi kita tidak mau untuk berdiri sendiri karena pada hakikatnya sekarang individualistik itu akan kalah dengan kolaboristik gitu ya. Nah, jadi kita akan lebih banyak effort, lebih banyak tenaga ketika kita bekerja bersama-sama dan tentunya punya satu visi dan sinergi. Nah, ini yang kita coba nanti dengan adik-adik IKA gitu ya, yang memang sekarang ini kita masih coba konfirmasi dan kita coba intens untuk penjajakan lebih dalam gitu ya. Apakah memungkinkan nanti dengan kolaborasi terkait job fair, karena pada tahun kemarin gitu ya, itu job fair dilaksanakan gitu ya oleh adik-adik IKA gitu ya dengan PHKK. Nah, ini coba nanti kami dari Pusat Karir dan Kewirausahaan akan masuk di sana sehingga nanti harapannya untuk mensinergikan program yang ada di kami, program yang ada di IKA, tentunya nanti dengan event yang nanti dikelola oleh PHKK. Itu. Iya, bagian dari event job fair ini kayaknya menarik juga nih kayaknya ya. Ini strategi yang bagus juga ya untuk bagaimana mengendorse para mahasiswa, alumni ya untuk mencari kerja. Dan saya jadi ingat nih kalau saya pernah kuliah di tempat di Jawa itu memang ada istilahnya job fair ya. Jadi hari itu
berbagai macam perusahaan hadir kemudian memberikan kesempatan bagi para lulusan untuk melamar ya. Dan ini bisa nggak ya? Maksudnya kalau kemarin ini di alumni ya. Apakah ini kalau misalkan di UB apakah ini bisa tiap tahun nanti? Apakah itu bisa dilakukan tiap tahun dan kira-kira seperti apa ya strateginya gitu? Mendatangkan perusahaan kan kalau di Bangka ini kan perusahaannya agak sedikit ya Mas ya? Ya. Ini tantangan juga nih. Ya. Jadi gini Mas, saya optimis. Oke. Optimis Baik. itu bisa. Baik. Gitu ya. Artinya dengan kolaborasi saya kira nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Artinya nanti sebenarnya ini adalah nanti modalnya adalah kita perkuat jejaring ya. Jejaring dengan pusat karir ataupun nanti dengan instansi yang tadi saya sampaikan baik formal non formal maupun bidang industri. Nah, ini tentunya nanti kami bersinergi dengan Humas ya. Kerjasama yang nanti harapannya gitu ya. Itu diinisiasi ataupun digagas baik nanti dari prodi, dari fakultas maupun dari universitas itu sendiri, itu mohon diselipkan terkait dengan informasi dengan lowongan pekerjaan. Jadi itu kita sudah ada wadahnya. Ya, kita sudah ada yang mengelola ya. Harapannya ini nanti bisa menjadi salah satu unit atau salah satu momen yang nanti akan dimanfaatkan oleh adik-adik alumni itu sendiri. Karena tadi job seeker yang tadi sebelumnya itu kita belum garap maksimal, sekarang tahun ini kita akan jadi prioritas ini digarap. Ya, tentunya nanti kami juga tadi dengan adanya benchmarking yang nanti dari pusat karir lakukan dengan kampus-kampus role model itu, harapannya nanti tidak hanya sekedar kami berkunjung dan kami melihat kemudian sistem dan kemudian mekanisme manajemennya, tapi kita yang utama adalah bagaimana kita coba kita kerjasama kolaborasi antara informasi job seeker yang mereka kelola dengan yang kita kelola. Sehingga harapannya kita juga akan dapat mutual benefit dari kegiatan ini. Secara langsung khususnya nanti berkaitan dengan bidang job seeker itu sendiri. Nah, terkait dengan industri tadi untuk mendatangkan tadi, ya saya kira kemarin dari IKA Alumni sudah baik gitu ya. Sekitar 10 lebih itu sudah hadir gitu ya untuk meramaikan acara job fair itu. Lah, tentunya nanti dengan kolaborasi dari kami gitu ya, yang mungkin bisa dengan bagian humas gitu ya, tentunya nanti dengan pimpinan Universitas Bangka Belitung, ya kita akan coba ajak misalkan tahun ini, karena ini kan nanti direncanakan di akhir tahun ya, di akhir tahun kita masih banyak waktu gitu ya untuk kita mengaktualisasi atau merealisasikan itu dengan tahapan-tahapan saya kira nanti yang terukur gitu ya. Nah itu. Iya, baik. Ini momen yang ditunggu-tunggu ini. Iya. Berarti kalau bisa kita ambil ya beberapa planning ke depannya ini bahwa pusat karir UBB ini selain tadi ya tracer study ya, mencari atau bukan mencari ya, tapi mendata ya Mas ya. Betul. Mendata para lulusan, terus bekerja di mana saja, kemudian terserap di bidang mana saja. Juga akan ada pelatihan ya, pelatihan, kemudian tentu saja pelatihan kewirausahaan, selain tadi ya bagaimana menulis cover letter yang baik, resume yang baik, kemudian teknik wawancara. Kalau di bagian wawancaranya ini seperti apa ya? Maksudnya ini formatnya nanti Mas yang akan rencananya. Jadi ini kita akan konsep seperti kegiatan workshop ataupun nanti pelatihan ya. Artinya kita mendatangkan nanti kita akan mixkan antara HRD langsung gitu ya. Jadi yang benar-benar pematerinya nanti adalah yang memang orang yang terlibat di situ ya HRD yang nanti yang terbiasa menginterview ya. Yang kemudian yang kedua nanti kita coba akan datangkan dari akademisi. Ya, akademisi ini nanti mungkin akan banyak mengupas mengenai substansi. Nah, kalau misalkan yang tadi praktisi atau tadi HRD tadi yang nanti itu akan mengupas, nanti akan kecenderungan kepada tekniknya. Ya, tekniknya bagaimana gitu ya, dalam menjawab dan seterusnya. Nah, nanti praktisi ini harapannya dengan kolaborasi dari akademisi dan praktisi dalam kegiatan tips dan trik dalam pelatihan interview ini nanti harapannya melengkapi kebutuhan substansi dasar keterampilan dalam proses interview itu. Sehingga tidak hanya unggul di bidang tekniknya, tapi juga nanti substansi apa yang harus mereka sampaikan atau mereka rancang itu sudah kita coba untuk diberikan penguatan di sana. Gitu. Kalau kita lihat Mas ya, ini terkait dengan seandainya nih ya, ini kan lulusan mahasiswa kan ratusan orang Mas.
itu seperti apa nanti menghandle-nya nih? Ya. Kalau kalau semuanya berminat gitu ya untuk terlibat di kegiatan itu ya. Baik. Jadi Jadi saya mikir, gini Mas, jadi program pelatihan ini memang nanti akan kita laksanakan nanti secara offline dan oke. online. Jadi kita akan hybridkan karena kita paham bahwa tidak semua lulusan juga pada posisi waktu yang kita nanti tetapkan berada di sini dan punya kesempatan atau waktu gitu ya, mereka bisa hadir. Nah, tentunya ini nanti model hybrid ini nanti akan menjadi salah satu formula bagi menjangkau untuk seluruh alumni itu untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, tentunya kita masih memikirkan nanti bagaimana teknisnya karena kita sudah tetapkan bahwa ini sangat-sangat akan diminati oleh adik-adik karena saya lihat yang sebelum-sebelumnya ini belum ada. Ya, belum ada. Jadi ini menjadi salah satu saya kira nanti daya tarik kepada adik-adik untuk berminat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Nah, jadi strateginya nanti dihybridkan lah. Nanti berapa jumlah yang nanti akan hadir dan berapa jumlah itu nanti kita akan lihat di lapangannya seperti apa. Iya. Tentu saja kan kalau saya pikir gini Mas ya, kan pekerjaan itu tadi di era sekarang ini ya pekerjaan itu bisa di mana saja sebenarnya kan, bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Dengan kemampuan teknologi sekarang ini kita bisa akses itu dan kita bisa lamar pekerjaan seperti itu. Jadi tadi saya pikir itu pas sekali ya Mas ya, terkait dengan bagaimana wawancara yang baik, bagaimana membuat resume yang baik. Kalau misalkan gini terkait dengan tempat nih Mas, tempat nih. Mahasiswa ini di mana sih pusat karir? Maksudnya kalau mereka ingin berhubungan gitu loh ya. Misalkan apakah ini menunggu mereka lulus saja? Misal udah lulus nih, tinggal nunggu wisudanya. Nanti diberikan kayak semacam pamflet atau brosur atau poster ya, daftar, atau ada tempat yang mereka bisa datengin gitu untuk berkonsultasi. Meskipun mereka ini mahasiswanya semester katakanlah masih nyusun skripsi lah ya. Mungkin semester berapa tuh ya? 8 semester ya. 8 8 gitu lah ya. Biasanya Bisa nggak atau seperti apa nih konsep dari pusat karir? Jadi gini Mas, ini sebenarnya konteksnya nanti mengarah ke bidang layanan karir dan konseling ya. Yang tadi kita perbincangkan di awal itu kita hanya fokus kepada alumni. Ya, di bidang layanan dan konseling ini perlu saya sampaikan bahwa kita tidak hanya menangani alumni saja, tapi juga mahasiswa. Baik tingkat awal, tingkat menengah, sampai dengan tingkat akhir. Nah, kegiatan workshop dan seminar pengembangan kapasitas diri khususnya nanti kita kemasnya dan satu lagi yaitu kegiatan layanan konseling. Ya, jadi kita di Universitas Bangka Belitung kita akan mengoptimalkan pelayanan dari sisi konseling. Ya, karena ini kalau kita lihat di SMA kan ada namanya guru BK gitu ya. Iya, benar. Memang beliau-beliau itu bertugas untuk mendampingi adik-adik mahasiswa ketika mereka memiliki masalah khususnya di bidang akademik. Walaupun sebenarnya di kita secara struktur itu sudah ada yaitu dosen pendamping akademik. Tapi tentunya kan hanya sebatas akademik, mungkin belum menyentuh ranah psikologinya. Nah, makanya konseling ini kan lebih luas lagi cakupannya. Nah, terkait dengan yang kegiatan workshop, kemudian kegiatan seminar pengembangan kapasitas diri dan lain konseling ini sebenarnya bisa diakses oleh mahasiswa seluruhnya. Nah, kalau ditanya apakah ada tempat khusus atau lokasinya unit pusat karir, sebenarnya kita itu ada di mana aja. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita akan selalu ada di website itu. Nah, nanti di website itu akan kita update segala informasinya. Jadi tidak harus mereka datang ke kami. Ya. Kemudian yang akan saya bahas yang pertama yang tadi tiga kegiatan tadi ya workshop. Lah workshop ini kita tidak hanya menghandle atau mengelola dari alumni saja. Kita juga mengelola dari mahasiswa gitu ya. Baik awal tadi, tengah, akhir dan juga yang satu hal lagi ormawa juga masuk di dalamnya. Oh, okay. Ya, workshop kita belikan pelatihan. Lah, di pelatihan di sini tentunya kalau di Ormawa tentunya porsinya nanti akan mengarah kepada leadership dan problem solving. Nah, itu nanti ya. Kemudian kalau yang mahasiswa tingkat menengah, tingkat awal itu nanti adalah terkait dengan potensi diri, kepercayaan diri gitu ya. Lah, ini yang nanti akan menjadi klaster-klaster gitu ya. Kita akan melayani semuanya.
Harapannya itu akan berjalan. Sehingga yang tadi sudah alumni itu sudah ada pada porsinya, kemudian yang ormawa juga sudah ada pada porsinya, kemudian yang mahasiswa baik yang awal, menengah, dan akhir itu juga nanti ada porsinya. Lah, kemudian layanan konseling ini juga ini kita berikan ada yang secara online tadi, karena saya yakin gitu ya, mahasiswa tidak bisa sama dengan anak SMA yang mereka dikumpulkan dalam satu ruangan atau dalam satu area tertentu. Karena di dunia mahasiswa atau perguruan tinggi itu kan kemandirian mahasiswa itu kan utama. Jadi kita tidak bisa mengikat mereka dengan jadwal. Tapi kita bisa dengan teknologi yang tadi disampaikan bahwa nanti konseling akan kita laksanakan dari sisi offline. Lah offline-nya ini nanti biasanya kita klasikal ya. Karena mengingat kita masih ada khususnya kendala dengan SDM ya untuk konselornya kita belum memadai sehingga untuk konselor masing-masing pribadi mahasiswa kita belum bisa akses. Mungkin nanti tahun ini kita klasikal dulu. Lah kemudian ada nanti yang layanan konseling virtual yang online. Nah ini akan kita juga berikan bagi adik-adik mahasiswa yang nanti tidak bisa hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, tapi mereka bisa mengakses di laman online yang ada di website kita. Jadi berarti bayangan saya ini agak sedikit salah ya. Kalau saya tadi mikirnya bahwa pusat karir ini ya pusat yang akan mengurusi para alumni ya dalam mencari kerja, ternyata tidak seperti itu Mas ya. Jadi pusat karir ini pelayanannya itu bukan hanya bagaimana menyiapkan alumni saja, tapi ini juga para mahasiswa yang ongoing juga ya. Jadi gini Mas, makanya kalau konteks dari pusat karir gitu ya, khususnya dan kewirausahaan yang kita kembangkan ini hanya skupnya terkait dengan alumni, saya kira kembali lagi alumni itu kan outcome, itu adalah di finalnya. Tapi untuk menyiapkan alumni yang baik, alumni yang berkualitas dan berintegritas, kita harus melalui proses dari awal mereka. Nah, tentunya ini yang nanti kita nggak bisa langsung serta-merta produk yang di akhir, tapi kita akan melalui proses dari awal pembentukan mereka. Kita membersamai. Nah, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam finishingnya di akhir pelatihan. Jadi kita sudah menyusun sedemikian rupa workshop ini, kemudian seminar, kemudian layanan konseling ini berjenjang. Sehingga nanti ketika mereka sudah di tahap akhir, nah, mereka sudah sesuai porsinya, mereka akan dapatkan materi itu atau pelatihan terkait dengan itu. Sehingga nanti tidak ada miss. Jadi tidak tiba-tiba mereka masuk gitu ya pada suatu peraturan, karena kita menyusun materi kegiatan pelatihan dan seminar itu kita sudah sesuaikan jenjangnya. Jadi ketika ada satu yang tidak diikuti mungkin akan terjadi miss di sana. Nah ini yang kita harapkan mereka akan bisa mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Sehingga pusat karir ini sekali lagi tidak hanya mengakomodir dari kegiatan alumni saja, tapi nanti dari sisi kegiatan mahasiswa itu sendiri sampai dengan ormawa. Karena pada prinsipnya tadi disampaikan fungsinya adalah kita diamanahi, dimandati oleh Pak Rektor untuk membantu memperkuat hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill mahasiswa. Ya. Nah, dan tentunya nanti mahasiswa pada ujungnya akan jadi alumni gitu kan. Nah itu. Jadi ini akan sangat membantu khususnya nanti di prodi gitu ya, dalam menguatkan materi-materi ataupun hard skill dan soft skill yang mereka tidak dapatkan di bangku kuliah di prodi masing-masing. Iya, terkait dengan konseling tadi Mas ya. Berarti terkait dengan karir mereka ya, atau terkait dengan ketika mereka kuliah gitu? Ya. Jadi, masalah-masalah yang mereka temui di selama berkuliahan, mungkin tentang kesulitan dalam studi gitu, faktor-faktor mental segala macam. Apakah ini bisa jadi tempat juga nih pusat karir untuk menerima konseling seperti ini? Ya, jadi Mas, kalau terkait dengan konseling ini sebenarnya kita mengarah kepada pengembangan kapasitas dirinya ya. Artinya saya yakin setiap manusia termasuk mahasiswa itu kan pasti juga punya problem gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya konselor ini problem-problem yang mereka hadapi walaupun tidak secara personal karena tadi kita masih terbatas gitu ya terkait dengan personil konselornya, itu setidaknya mereka sudah bisa atasi dengan mereka sendiri dengan dimediasi atau dengan nanti dibimbing oleh konselor itu. Nah, harapannya ketika problemnya mereka sudah tuntas, itu saya kira akan memudahkan mereka untuk fokus kembali lagi mengejar karir mereka, mimpi mereka nanti ketika mereka akan jadi alumni.
Lah, makanya konseling itu sebenarnya ketika yang tadi Mas sampaikan itu semuanya sudah menjadi satu. Ketika problems yang mereka hadapi dalam kegiatan perkuliahan ini mereka sudah mampu atasi, dan dengan tentunya nanti diperkuat dengan bagaimana mereka bisa memanajemen diri mereka sendiri dan tentunya nanti memanajemen waktu dengan baik. Nah, tentunya mereka akan sangat mudah gitu ya dalam menetapkan dan merancang karir mereka nanti pasca mereka lulus. Nah, itu sebenarnya di konseling itu yang kita coba mau perkuat gitu ya. Artinya kita akan membawa ke ranah psikologisnya. Psikologisnya. Karena memang tadi PA, dosen pembimbing akademik ya, itu kan memang tugasnya dimandatkan untuk membimbing, mendampingi mereka untuk sukses di akademik dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan seterusnya. Tapi ketika mungkin gitu ya, problem-problem pribadi dari ranah psikologi, ya mungkin kembali lagi ke masing-masing dosen pendamping akademik itu. Ya, apakah mereka punya kapasitas atau misalkan berbicara mengenai psikologi atau tidak gitu ya. Memang ranahnya gitu ya tidak sampai ke sana. Makanya kita nanti di konseling ini ranahnya akan fokus ke sana. Penyelesaian khususnya dari sisi psikologis adik-adik mahasiswa itu sendiri. Iya, itu konseling ya. Jadi ini konseling ini harus batasin pada bagaimana meningkatkan soft skill mereka ya Mas ya. Iya. Kemampuan mereka nanti dipersiapkan untuk menjadi alumni yang berkualitas ya. ya. Tapi soal tadi ya, soal akademik yang mungkin ada masalah segala macam, itu ada peran juga nanti di pembimbing akademiknya ya. Jadi sudah ada dibagi-bagi perannya. Ya. Terkait dengan wirausaha tadi, ini kembali lagi ya wirausaha ya. Kira-kira ada program nggak Mas ya? Maksudnya program untuk selain program kayak hibah atau apa gitu ya dari ini. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau di kewirausahaan Mas itu tahun ini kita akan fokus pada 3 hal. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kita menstimulus kegiatan wirausaha di internal kampus gitu ya melalui skema nanti pendanaan PMW. Okay. Ya, yaitu adalah program mahasiswa wirausaha gitu ya. Yang ini sebenarnya sudah berjalan Mas, yang sudah berjalan. Tapi coba saya kemarin sudah sampaikan ke koordinator bidang kewirausahaan. Saya mengharapkan nanti tahun ini produk yang dihasilkan dari PMW itu bukan produk mainstream lagi, tapi adalah produk-produk yang berbasis inovasi, berbasis kreasi gitu ya. Sehingga hasil yang dia hasilkan dari program PMW itu ada ciri khas keilmuannya. Jadi tidak sama tentunya gitu ya yang dihasilkan oleh di luar kampus gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi nilai tambah dari produk itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya saya menekankan kepada ini diselaraskan dengan kompetisi nasional. Artinya produk ini punya daya saing dari sisi nasional. Kompetisi-kompetisi nasional yang nanti biasanya diakomodir dalam kegiatan di Perpusnas gitu ya. Pusat Prestasi Nasional ya, Puspusnasnya. Nah kemudian satu lagi adalah berkelanjutan. Karena saya lihat dan saya amati beberapa produk atau program kewirausahaan yang diusulkan itu hanya sebatas setahun 2 tahun gitu ya. Jadi kami pengennya adalah ini sustainable. Jadi ini sifatnya stimulus, bukan bantuan yang bersifat ketergantungan setiap tahun gitu. Jadi usahanya memang udah ada ya Mas ya berarti ya. Enggak Mas, jadi kalau kami ada 2 nanti skemanya, ada yang merintis usaha, ya itu kita buat skema sendiri. Ada yang sudah pengembangan usaha, ya. Jadi kalau yang rintisan usaha, maka kita berikan stimulus yang tentunya nanti berbeda dengan sifatnya yang pengembangan. Nah makanya dalam tahun ini PMW nanti kita akan buat 2 skema itu. Jadi kita akan pisahkan yang baru rintisan dan yang sudah berjalan. Nah ini. Sehingga nanti penekanannya nanti akan berbeda. Kenapa kalau kita hanya mengakomodir salah satu Mas? Saya kira nanti ini akan menutup bagi yang adik-adik yang mau memulai. Padahal kita kan sifatnya stimulus. Nah yang mengembangkan ini mungkin dalam prosesnya dia terkendala. Dalam misalkan dalam sisi pendanaan ataupun nanti dalam penguatan jejaring. Lah kita di sana hadir. Nah, jadi di kewirausahaan itu nanti sifatnya adalah tadi yang pertama kegiatannya adalah kita akan memberikan stimulus. Nah kemudian yang kedua Mas, yang akan kita laksanakan di bidang kewirausahaan itu adalah kita nanti akan membuat komunitas usaha. Ya, komunitas wirausahaan
di bawah platform SBC, Student Business Corner. Nah, di situ. Nah, di situ harapannya nanti adik-adik wirausahawan yang sudah di alumni PMW ataupun nanti juga mereka mandiri itu punya wadah mereka untuk berkumpul. Ya, minimal mereka punya suatu komunitas yang nanti mereka bisa sharing dan harapannya di situ akan terjadi link and match dari mereka sendiri tentunya. Karena kan mungkin ada yang memproduksi sesuatu yang nanti bisa menjadi bahan dasar dari usaha yang lain lah. Ini harapannya ini akan kita bisa pertemukan. Nah, potensi dan kemungkinannya peluangnya juga cukup tinggi di sana. Dan nanti yang terakhir yang akan kita harapkan nanti dari sisi kewirausahaan ini adalah kita bisa eksis dalam kompetisi-kompetisi nasional wirausaha. Oh, itu banyak Mas ya? Ya, Sedia. di tadi Puspresnas ya. Puspresnas itu Pusat Prestasi Nasional yang nanti di sana salah satunya adalah event P2MW namanya. Yaitu adalah event kewirausahaan tingkat atau level nasional, sifatnya kompetisi. Lah, makanya ini juga salah satunya kita coba membawa nantinya mahasiswa-mahasiswa wirausaha yang kita sudah stimulus tadi, kita coba orbitkan gitu ya ke kompetisi-kompetisi yang sifatnya nasional agar mereka punya wawasan dan pengembangan tentunya yang lebih luas lagi mengenai usaha yang mereka sekarang kembangkan dan semoga juga mereka saya yakin punya peluang untuk berinteraksi dengan pengusaha-pengusaha yang merintis di level nasional lewat kegiatan P2MW itu. Dan nanti kalau kita bisa juara kan tentunya akan mengharumkan nama UBB kita sendiri itu. Ini luar biasa Mas. Baik, ini terakhir nih Mas. Ya. Kira-kira statement ini apa gitu yang bisa disampaikan dari Pusat Karir UBB ini? Oke Mas, jadi kami selaku unit yang memang bekerja di bidang pelayanan ya, memang selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwasanya kita harus bergerak cepat gitu ya, karena memang dinamika yang sekarang terjadi itu sangat dinamis gitu ya, tentunya dengan pondasi yang kuat ya, sehingga kita dapat memaksimalkan fungsi pelayanan khususnya terhadap mahasiswa dan alumni. Ya, sebagai wadah gitu ya dalam mengembangkan kapasitas diri gitu ya, serta sebagai mitra alumni yang senantiasa mendampingi hingga ke pintu gerbang karir emas yang mereka cita-citakan. Nah, itu. Jadi kita harapannya menjadi mitra baik dari mahasiswa, kemudian dari alumni gitu ya. Dari sisi mahasiswa kita akan membantu menumbuhkan atmosfer produktif di bidang wirausaha. Dan tentunya di bidang alumni kita menjadi mitra untuk membersamai mereka mencapai gerbang karir emas yang mereka cita-citakan. Amin. Ini amin kita sebagai bentuk ya dukungan kita kepada Pusat Karir UBB ini dan juga untuk kepada para mahasiswa dan juga calon mahasiswa bahwa mudah-mudahan nanti bakal ada gebrakan-gebrakan dari Pusat Karir UBB nanti akan bantu mereka nanti ya, seperti yang Mas bilang tadi. Baik, saya pikir ini terakhir Mas. Ya. Jadi terima kasih sudah hadir di kesempatan kita di siang hari ini di acara podcast Berkisah dan tentu saja mudah-mudahan nanti informasinya bisa dinikmati oleh para adik-adik dan juga mahasiswa. Atau mungkin para orang tua nih yang lagi mencari tempat kuliah ya. Jadi ini mungkin Mas satu lagi saya menyampaikan gitu ya. Mungkin para orang tua mungkin belum tahu gitu ya. Ketika anaknya nanti kuliah khususnya di UBB gitu. Itu seperti apa khususnya dalam penanganan yang tadi disampaikan pendampingan mahasiswa sampai dengan lulus gitu ya. Jadi artinya bagi Bapak Ibu orang tua gitu ya. Mungkin masih ragu gitu ya untuk masukkan putra-putrinya ke kampus peradaban Universitas Bangka Belitung. Jadi kami di UBB ini melalui Pusat Karir dan Kewirausahaan itu akan nanti selalu mendampingi yang tadi yang kita sampaikan ada layanan konseling, kemudian layanan workshop dan pelatihan, kemudian seminar. Nah, ini sebenarnya adalah nanti sebagai rantai mereka putra-putri Bapak Ibu yang nanti belajar di kampus peradaban ini hingga mereka lulus mereka punya bekal yang saya kira sangat matang untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan mereka. Jadi prosesnya itu sudah disusun sedemikian rupa, ada ranahnya nanti dari
kampus, universitas, kemudian ada ranahnya dari prodi itu sendiri, dan di penghujung kami hadir gitu ya untuk memberikan finishingnya di bagian pelatihan khususnya nanti dari pengembangan alumni, dan tadi penentuan kita mempertemukan gitu ya antara alumni kita nanti dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menggunakan alumni kita. Jadi ini menjadi satu kesatuan di Pusat Karir yang nanti ini menjadi salah satu layanan yang bisa dinikmati oleh putra-putri Bapak Ibu nanti ketika menjadi mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Mantap. Baik, saya pikir demikian. Mas, terima kasih sekali lagi. Sobat muda, Civitas Akademika, dan juga para stakeholder. Demikian bincang kita di kesempatan siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban.